Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku poin yang ke-12. Kata beliau, wa man lam yakun fi asrihim muta'arafan wa jaa bihi man ba'dahum rudda bal zujir. Wa ma lam yakun, dan apa-apa yang ada, apa-apa yang tidak, fi asrihim, ya di zaman mereka, di masa mereka. Apa yang dimaksud dengan di masa mereka? Itu di masa sahabat. Ya, karena pembahasan kita masih berhubungan dengan poin yang ke-11. Karena poin 11 mengatakan apa-apa yang menjadi ijma' para sahabat itu hujjah. Maka beliau berkata di sini, apa-apa yang tidak ada di zaman sahabat, tidak dikenal di zaman sahabat dari perkara-perkara agama berupa ibadah dan yang lainnya, wa jaa bihi man ba'dahum, dan ternyata baru ada setelah mereka. Nih, baru ada setelah ya para sahabat. Rudda, maka yang seperti ini tertolak. Bal zujir, bahkan harus diingkari. Ya. Beliau berkata di sini bahwa sesuatu yang tidak dikenal oleh para sahabat dari perkara agama ini itu perkara yang tidak benar. Kenapa? Alasannya pertama, para sahabat yang paling tahu tentang agama. Mereka yang paling semangat kepada kebaikan. Mereka yang paling mengetahui tentang makna-makna ayat Al-Quran dan hadis. Karena mereka yang paling tahu, otomatis mereka yang segala sesuatu yang mereka tidak lakukan itu menunjukkan bahwa itu bukan dari agama. Imam Malik bin Anas berkata, ma lam yakun dinan zamana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi falan yakuna al-yawma dina. Yang di zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak termasuk agama, maka hari ini pun tidak termasuk agama. Ya. Hudzaifah juga berkata sebagaimana pernah kita sebutkan sebelumnya, kullu ibadatin lam yata'abbadu biha ashabu Rasulillah SAW fala ta'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian lakukan. Lihat ya, setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, maka jangan kalian lakukan. Ya, mencakup cara-caranya juga. Makanya di zaman Ibnu Mas'ud ada beberapa orang yang berkumpul dan membuat halaqah dipimpin oleh satu orang. Kalau pemimpinnya berkata ucapkan subhanallah 100 kali, maka beramai-ramai mereka mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Ucapkan alhamdulillah 100 kali, maka mereka beramai-ramai mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka Ibnu Mas'ud mendatangi mereka dan berkata, waihakum ummata Muhammadin, innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammadin, am annakum muftatihu babi dhalalah. Kalian ini di atas tata cara yang lebih tertunjuki dari cara Nabi Muhammad, atau kalian ini hendak membuka pintu kesesatan ini? Iya. Apa kata mereka? Wahai Aba Abdurrahman, niat kami baik, Her. Tidak ada keinginan kami kecuali kebaikan. Kami ingin berzikir. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kam min muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan ternyata tidak dapat
Kenapa? Karena caranya yang tidak sesuai. Ibnu Mas'ud mengingkari mereka dengan cara apa? Bikin lingkaran, kemudian dipimpin oleh satu orang. Kalau pemimpinnya berkata ucapkan subhanallah 100 kali, rame-rame mereka mengucapkan subhanallah, subhanallah. Ternyata diingkari oleh Mas'ud. Dalam satu riwayat yang lain Mas'ud berkata begini, ya, kata beliau, laqad ji'tum bi bid'atin dzulma, kalian ini sudah melakukan kebid'ahan, kata beliau. Haula ya ashabu Rasulullah SAW, lihat para sahabat masih hidup. Aniyatuhum lan tuksar, bejana mereka belum pecah loh. Wasiyabuhum lan tabla, pakaian mereka belum lusuh. Artinya para sahabat masih hidup, kenapa kalian tidak melihat para sahabat tata cara beribadah mereka? Kok tidak ada satupun sahabat yang melakukan seperti yang kamu lakukan, kok kalian lakukan seperti itu? Rupanya mereka apa? Niat apa? Alasan mereka apa? Niat kami apa? Baik. Tapi apa kata Mas'ud? Niat yang baik aja nggak cukup. Harus sesuai dengan apa? Tuntunan. Maka lihat di sini Ibnu Mas'ud berhujah dengan perbuatan para sahabat. Artinya para sahabat aja yang nggak ada yang mengamalkan begitu. Dan ini Ibnu Mas'ud ini Pak mengingkari mereka di hadapan Abu Musa al-Asy'ari, dan Abu Musa diam, tidak mengingkari. Dan yang mengingkari bentuk seperti ini juga Umar bin Khattab. Ya, Khabbab bin al-Arat juga mengingkari. Dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari 3 orang ini. Ya. Oleh karena itulah kalau ada orang yang zikir jamaah seperti itu Pak bentuknya ya, beralasan dengan hadis, bahwasanya dalam hadis disebutkan Allah memiliki malaikat-malaikat yang mencari majelis-majelis zikir. Kalau mereka menemukan majelis zikir, mereka langsung mengelilinginya. Ketika telah selesai, mereka kembali kepada Allah, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Kata para malaikat itu, mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan bertahlil. Tuh lihat, berarti mereka apa? Zikir berjamaah, bareng-bareng. Kita katakan pertama, yang paling tahu untuk memahami hadis ini siapa? Para sahabat. Tapi ternyata tidak ada satupun sahabat yang mengamalkan seperti itu caranya. Yang kedua, apakah dalam hadis itu disebutkan bahwa majelis mereka itu dipimpin satu orang kemudian berzikir rame-rame? Enggak. Para malaikat hanya mengatakan mereka bertasbih, bertahlil, bertahmid. Ya, tidak menunjukkan mereka dipimpin satu orang kemudian rame-rame, tidak. Hadis itu hanya mengatakan secara mutlak bahwa mereka mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Kalau misalnya mereka berkumpul masing-masing baca subhanallah, alhamdulillah, masuk enggak dalam hadis itu? Masuk. Ya. Nah, yang diingkari oleh Mas'ud ini dipimpin, kemudian zikir rame-rame. Ya, dengan satu suara. Maka dari itulah ikhwatul Islam azani Allah, ya, perbuatan Ibnu Mas'ud menjadi hujah. Bahkan sudah kita sebutkan perkataan Imam Syafi'i, ya, bahwa pendapat sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat yang lainnya itu apa? Hujjah, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah saudaraku, Ibnu Mas'ud berkata lagi. Ya, kata beliau, alaikum bit tariqi fala in lazimtumuhu laqad sabaqtum sabqan ba'ida wala in khalaftumuhu yaminan wa shimalan laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Hendaknya kalian berpegang kepada jalan para sahabat. Ya. Jika kalian memegang jalan tersebut, maka kalian telah mendahului orang-orang. Dan jika kalian menyelisihi jalan tersebut, ya, kalian telah sesat dengan sesat-sesatnya.
Ya. Nah, ini akal Islam. Maka kewajiban kita dalam agama ini, Pak, kembalikan semuanya pemahamannya kepada siapa? Para sahabat yang paling utama, Pak. Semua pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat sudah pasti sesat. Siapapun dia. Iya. Karena sudah kita ketahui bersama dari awal bahwa generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya siapa? Sahabat. Dalam umat Islam ini yang dipuji langsung oleh Allah dan Rasulnya hanya generasi sahabat, Pak. Dan mereka generasi yang paling banyak ilmunya secara mutlak sudah. Maka dari itulah ikhwatul Islam, kita jadikan parameter nih ya, sahabat ini sebagai apa? Parameter dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ya, karena di zaman sekarang ini banyak sekali pemahaman-pemahaman, Pak. Tidak setiap orang bawa hadis pemahamannya benar sesuai dengan pemahaman sahabat, belum tentu. Ada orang comot ayat, ada orang tafsirin ayat, ada orang tafsirin hadis. Tapi kalau ternyata penafsirannya tidak sesuai dengan apa yang merupakan pemahaman para sahabat, lah kita tolak gitu. Ya. Kemudian kita masuk ke poin 13. Fafil akhdhi bil ijma'i fa'lam sa'adatan kama fi syududil qawli naw'un minal khatar. Fafil akhdhi bil ijma', dan dalam mengambil ijma', fa'lam maka ketahuilah sa'adah itu kebahagiaan. Ya, artinya kalau kamu pegang ijma' ulama itu kebahagiaan buat kamu. Sebagaimana dalam pendapat yang nyeleneh sendiri itu adalah bahaya. Ya. Ketahuilah apa itu ijma', Pak. Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama seluruh dunia. Jadi disebut ijma' kalau yang bersepakat itu yang pertama ulamanya. Tapi apakah setiap ulamanya? Tidak, kata para ulama. Ya. Hanya ahli ijtihadnya saja. Yang kedua, kesepakatan itu terjadi pada seluruh ulama. Kalau ada satu saja yang menyelisih, maka itu tidak disebut dengan apa? Ijma'. Yang ketiga, syaratnya dalam satu masa. Dalam satu apa? Masa. Yang keempat, syaratnya setelah Rasulullah meninggal. Sebab kalau Rasulullah masih hidup ya percuma. Yang kelima, syaratnya apa, Pak? Dipastikan bahwa memang ini sudah terjadi ijma'. Karena kan ada orang yang mengklaim ulama ijma'. Ternyata setelah kita kaji dalam kitab-kitab mereka enggak ada ijma'. Contoh misalnya Imam Nawawi mengatakan para ulama berijma' bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam masalah ya agama. Boleh mengamalkan hadis dhaif. Beliau mengatakan itu ijma'. Tapi ternyata dibantah oleh para ulama setelahnya. Ya, seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya. Kok enggak ada ijma' dalam masalah itu? Justru ikhtilaf ulama kuat sekali. Masalah apakah boleh mengamalkan hadis dhaif atau tidak. Maka bagaimana akan dikatakan ini ijma' sementara perselisihan masih ada? Berapa banyak, Pak, ulama-ulama yang mengklaim adanya ijma' ternyata setelah diperiksa apa? Tidak ada ijma'. Ya. Saudara-saudaraku sekalian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ijma' yang sangat memungkinkan itu adalah ijma'nya sahabat. Kenapa? Karena ulama-ulama mereka terhitung. Dan masa mereka pun juga ya kaum muslimin di saat itu enggak sebanyak setelahnya, Pak.
Adapun setelahnya Islam sudah sangat luas, ulama sudah sangat banyak. Untuk mengatakan ijma berarti harus survei, setiap ulama harus datengin gitu kan. Bagaimana pendapat dia? Sulit sekali. Oleh karena itulah sebagian ulama mengatakan bahwa untuk zaman-zaman terakhir setelah sahabat, tabi'in untuk memastikan ijma sulit sekali. Makanya masyhur perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, manidda'al ijma' faqad kadzab. Siapa yang mengaku-ngaku ijma' sungguh ia telah berdusta. Maksudnya di zaman beliau itu sulit sekali untuk dipastikan ijma', karena konsekuensinya harus survei, semua ulamanya harus datengin Pak di seluruh dunia. Sulit sekali. Ya. Nah, ini akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya kata Ibnu Taimiyah, ijma' yang sangat mudah untuk kita ketahui itu ijma'nya siapa? Para sahabat. Karena ulama-ulama mereka terbatas. Ya, ucapan-ucapan mereka sudah tertulis dalam kitab-kitab, sehingga sangat mudah untuk kita telusuri perkataan mereka satu persatu. Ya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ijma' dari sisi kekuatannya ada dua tingkatan. Ya, ijma' dari sisi kekuatannya ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut dengan ijma' qat'i. Tingkatan yang pertama disebut apa? Ijma' yang qat'i. Apa itu qat'i? Pasti. Yaitu ijma' yang memang sudah dipastikan secara penelitian memang itu sudah terjadi ijma'. Ya, qat'i pasti sudah. Dan ijma' yang qat'i ini rata-rata terjadi di zaman sahabat. Adapun di zaman setelahnya sangat sulit, Pak. Ini yang pertama. Yang pertama namanya ijma' apa? Qat'i. Ini yang paling kuat nih, Pak. Yang kedua yang disebut dengan ijma' dhanni. Ijma' apa? Dhanni. Apa itu ijma' dhanni? Yaitu ijma' yang masih ada diduga dengan kuat bahwa ini terjadi ijma'. Kalau yang pertama tadi sudah dipastikan ijma'. Kalau yang kedua tadi apa? Masih dugaan, masih dugaan kuat ini terjadi ijma'. Maka ijma' yang kedua ini lebih lemah kedudukannya dibandingkan dengan ijma' yang pertama tadi. Ya. Biasanya kalau para ulama terdahulu ketika mengatakan ijma' itu bersifat dhanni, mereka berkata begini, la a'lamu fihi khilafan. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini. So, biasanya itu ijma' yang sifatnya apa? Dhanni. Ya. Maka dari itulah ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Yang jadi permasalahan ijma' yang bersifat dhanni ini, yang masih diduga ini, kalau ternyata bertabrakan dengan zohir dalil. Kemarin kita sudah bahas nas dan zohir, ya kan? Kita sudah bahas itu. Kalau ijma' yang sifatnya dhanni bertabrakan dengan zohir sebuah dalil, mana yang lebih didahulukan? Iya. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, zohir suatu dalil lebih didahulukan daripada ijma' yang bersifat dhanni. Sebuah contoh. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berudhiyah, kurban. Iya. Kurban ini hukumnya wajib atau sunnah. Jumhur mengatakan hukum kurban itu hukumnya sunnah. Dalil yang paling kuat mereka adalah bahwa perbuatan sebagian sahabat yang mereka sengaja tidak berkorban karena khawatir dianggap itu hukumnya wajib. Seperti perbuatan Abu Bakrah
Ya, sebagian sahabat juga ada yang melakukan itu, ya, dengan niat supaya tidak dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya apa? Wajib. Apa kata mereka? Dan tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat yang lainnya. Karena tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat yang lainnya, maka ini dianggap sebagai ijma' sukuti, ijma' dim. Berarti ada kemungkinan ini ijma' para sahabat. Tapi masih dugaan, Pak. Sebagian ulama berpendapat udhiyah itu hukumnya wajib berdasarkan zahir ayat dan hadis. Adapun zahir ayat yaitu firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Yang dimaksud dengan sembelih di sini Idul Kurban, salat di sini salat Idul Adha kata mereka. Yang kedua hadis, ya, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapatkan keluasan rezeki tapi tidak berkurban, jangan sekali-kali dia mendekati apa? Musala kami. Ya. Demikian pula dalam hadis-hadis yang lain. Kata mereka, zohir hadis ini lebih kuat dibandingkan apa? Klaim ijma tadi, karena itu ijma yang sifatnya apa? Dhanni. Maka zohir hadis lebih dahulukan daripada ijma yang bersifat apa? Zanni. Makanya Syekhul Islam Taimiyah merajihkan pendapat yang mengatakan bahwasanya udhiyah itu wajib atas orang yang mampu. Sedangkan jumhur mengatakan udhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah ini saudara-saudaraku sekalian ikhwatul Islam azani Allah. Jadi pahami baik-baik Pak, ijma itu apa sih? Kesepakatan ulama seluruh dunia. Kalau seluruh ulama Indonesia bersepakat, ini ijma bukan Pak? Bukan. Seluruh ulama Cilengsi bersepakat, ijma bukan? Bukan. Jadi disebut ijma kapan? Kalau itu seluruh dunia. Cuma untuk memastikan untuk seluruh dunia ini kan susah Pak, harus survei satu-satu. Ya. Nah kalau misalnya sudah terjadi ijma di zaman sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian setelah itu ada orang yang berpendapat berbeda dengan mereka, maka pendapat yang menyelisih ijma ini yang harus dibuang dan dipastikan itu salah. Sebagaimana sudah saya pernah berikan contohnya apa? Masalah musik. Di zaman sahabat, semua sahabat sepakat musik haram. Di zaman tabi'in, semua tabi'in sepakat musik haram. Kemudian datang Ibnu Hazm mengatakan musik apa? Halal. Makanya para ulama membantah Ibnu Hazm, Ibnu Qayyim, banyak sekali. Ya. Ibnu Rajab mengatakan ya bahwa pendapat Ibnu Hazm ini syadz, aneh, nyeleneh. Ya, kenapa? Karena bertabrakan dengan ijma sebelumnya. Dan yang menyatakan ijma itu banyak loh Pak dari kalangan ulama. Imam Al-Qurtubi mengatakan itu ijma, musik itu haram. Al-Baghawi mengatakan musik itu haram dengan ijma ulama. Ibnu Hajar Al-Haytami sampai-sampai mengatakan apa? Siapa yang mengklaim bahwa ada perselisihan ulama dalam masalah hukum musik, sungguh ini orang bodoh dan mengikuti hawa nafsu. Sampai begitu Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, dan beliau termasuk ulama mazhab Syafi'iyah. Ya. Ibnu Katsir mengatakan adanya ijma. Ibnu Rajab mengatakan adanya ijma. Banyak lagi ulama yang lainnya. Di zaman sekarang ada orang yang mengklaim khilaf. Siapa ente? Ulama terdahulu mengatakan ijma. Ya. Nah itulah saudara-saudaraku sekalian. Maka pendapat yang nyeleneh ini kata beliau berbahaya, jangan diikuti, Pak. Ya. Allahu a'lam, sekira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.